Saya tadi WA-an sama Corona. Wes tak WA ngomong. Dan kebetulan dia WA dulu. Assalamualaikum Pak, kebetulan saya iktikaf. Aku iktikaf tak ngomong. Bib, saya memberi kabar. Siap, kabar bagus semuanya. Super bagus sudah dia. Nah, bagaimana kabarnya? Saya akan berhenti Habib di Indonesia terutama dan di seluruh dunia. Dan silahkan pemerintah Indonesia untuk buka semuanya kembali asal seperti semula. Kata Corona tadi. Tapi dengan syarat, Bib, saya akan nyingkir. Syaratnya apa? Semua pemerintahan dari pusat dan daerah serta rakyat serta ulama, masyarakat kaya maupun miskin, stop kemaksiatan. Oh ngono. Kowe kok tegas men? Tak kok degaren mek bagus men iki Corona. Satu, Bib, sik Bib iki ora gojek, Bib, ngomongnya ngono kuwi. Ora gojek. Oh siap. Yang nomor dua apa? Yang nomor dua, semua tempat-tempat perzinaan, pelacuran, minuman, hal-hal yang kira-kira membuat Allah murka, tutup melalui perintah dari pemerintah. Pemerintah buat undang-undang tidak diperbolehkan kemaksiatan. Ini kata Corona loh, bukan kata lambeku lagi. Di Corona sih ngomong. Kok coba salah ke Habib saya. Ini pesan Corona untuk pemerintah kita. Buat apa namanya undang-undang aturan ini. Kan aturan Corona dibuat nesu Corona. Ini ada apa? DPR pakai memutuskan aturan Corona. Tidak penting kata dia. Yang penting DPR, bagaimana DPR membuat aturan supaya Indonesia bebas dari maksiat, kata Corona. Oh ngono, pasti saya pergi dari Indonesia. Cuman itu aja syaratnya. Lah terus piye nek ora gelem? Ora gelem aku tak teko neh. Ngomongnya ngono kuwi. Lho. Corona apa namanya? Fase kedua. Part 2. Paduan sudah selesai, gara-gara tak nasihati ngomongin Corona. Cuman itu aja, Beb. Sampaikan kepada semua masyarakat, terutama pemerintahan. Jangan sibuk pemerintah bagaimana mengusir Corona. Sibukkan pemerintah mengusir maksiat di negeri yang ada di Indonesia ini. Wah, hebat tenan Corona. Kok ganteng men. Tak omong ya pas tenan nih. Lambemu kok mendadak luar biasa. Terus apa lagi? Sampaikan, Habib. Yang dolim itu supaya berhenti dari kedoliman. Kalau yang dolim berhenti dari kedoliman, insya Allah saya segera berangkat pergi, tidak akan datang lagi di dunia ini, bukan cuma di Indonesia. Tak tahu sing dolimi sapa, kowe aja ngawur-ngawur lho. Kata kok lho, Habib tidak tahu yang dolim, banyak kedoliman di Indonesia ini. Orang-orang sekarang sudah tidak peduli dengan orang lain. Apapun dia akan ambil untuk kepentingan dirinya, untuk kepentingan partainya, untuk kepentingan organisasinya. Dengan cara dolim dia mendolimi masyarakat. Corona kok pinter mendak kok ngerti apa kowe baca berita. Loh, berita itu sebelum keluar saya sudah tahu kok, Beb. Ngomongnya Corona, sombong tenan Corona. Kedoliman tidak boleh merajalela, harus berhenti. Mulai dari presiden sampai rakyat, dari masyarakat, dari ulama, siapapun. Ayo kita kompak sama-sama bertaubat kepada Allah, singkirkan semua bentuk kedoliman yang ada di dunia dan khususan di Indonesia. Insya Allah ke depan saya akan pergi dan tidak akan kembali. Janji tak ngomong. Karena ngomong tak. Agar awas ke balik. Sumprit ngomongnya. Saya tidak akan kembali kalau memang ini dilakukan. Wah ya benar. Ayo saya mengajak, berhubung Corona ngajak ya aku melu-melu. Wahai masyarakat, wahai umat, wahai bangsa yang kucintai. Sudah kita tidak perlu saling menyalahkan siapapun yang salah. Tidak perlu kita mencari muka kemana-mana untuk menyelesaikan Corona. Jangan kita bergaya bahwa kami yang lebih berhasil dari daerah lain. Daerah kami lebih hebat dari daerah ini. Bukan hebat-hebatan. Kata Corona bukan itu yang akan menyelesaikan permasalahan Corona. Yang akan menyelesaikan permasalahan Corona adalah berhenti dari kemaksiatan dan berhenti dari barang-barang yang haram. Oh, ngono dak. Sepele ya, Beb. Iya sepele. Jangan dikasih izin pabrik minuman keras, kata Corona.
Corona lagi sing ngomong aja aku, aja keliru. Awas gue sing ngono. Corona mengatakan Habib sampaikan pabrik-pabrik minuman keras tutup. Tempat-tempat perjudian tutup. Tempat-tempat kemaksiatan tutup. Saya akan lari dengan segera. Tapi kalau mereka tidak ditutup, saya juga akan membuat kelompok-kelompok baru di muka bumi ini. Lho kok iso ngono kuwi gawe kelompok apa nah? Lho ben aku tak gawe biyen nek SARS, biyen HIV, saiki corona, bayi bisi apa lagi? Konora. Konora nang masjid, konora ngaji, konora salaman kan ngono wae. Saya akan datang, berikutnya akan datang dan tidak akan berhenti. Semua bala ini tidak mungkin berhenti kalau kita tidak berhenti dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tondo-tondone kiamat, ciri-ciri kiamat itu ulama nasihati kowe nek arep mendem aja ning dalan, mendem ning jero kamar. Wis kuwi apike ulama. Enak toh? Zaman luar biasa. Jangan kamu mabuk, jangan kamu berbuat maksiat di jalan. Delik. Ngandani delik itu termasuk wong apik bisa. Lambian delik ora nek ngandani delik enek wong maksiat langsung delalah saiki nek maksiat ning nggon pinggiran, pinggir jurang. Lho saya ini kadang ya heran wong lanang wedok nom-nom delalah ya ayu. Ayu karo ganteng. Motor iki standaratke ning dhuwur, ning jalan Meketang-mang cedak jurang. Orang dua orang pulang. Delalah setan-setan kuat tenan. Itu wis kena angin arep geblak karo setan dijaga. Supaya tidak geblak. Kata setan iki aja geblak ning geblak rampung. Wis terusno sik. Lho setan luar biasa. Tapi Allah juga ngenteni awakmu kapan tobaté. Lho ngono kuwi lho. Gusti Allah yang ngenteni. Nek wis nang geblak mati lah itu baru tidak ada tobat. Tapi nek urung geblak insyaallah jek enek tobaté. Kata corona tadi begitu. Terus apa nih? Wih ya beb, yang penting perjudian, kezaliman, kemaksiatan harus nyingkir. Jangan mikiri masalah bagaimana maskeri gawe mocong-monconge wong. Pikiran piye carane ngresiki maksiat. Maskeran ya maskeran ora apa-apa sing penting maksiat juga dimaskeri. Mudeng maksiat kok dimaskeri piye? Ya kowe rasa malumu tuh maskerono. Kowe kudu isin. Istilahnya carane Kiai Misbah. Wirang ilang turut dalan kaya kewan wong kang ora melu tanda keduman salatullahi malahan kawakib ala amad khair man rakiban najaib. Wirang ilang turut jalan kaya kewan. Mbah Misbah bukan saya. Pokoknya saya tidak mau ngomong sendiri. Saya akan ngomong pakai ngomongnya corona, ngomongnya Mbah Misbah. Ben aku ora salah kok. Mencari supaya selamat lak ngono. Kata Mbah Misbah. Wirang ilang turut jalan kaya kewan. Wirang rasa isin itu sudah tidak ada. Malu itu bagi umat Islam dan bagi bangsa kita tidak ada. Maling, korupsi, mesem. Mana wirangnya? Korupsi dipanggil, minta maaf ini memang kerjaan KPK mencari sesuatu padahal saya tidak mencuri. Ya karepmu arep maling orang maling ya sak karepmu sing penting wis kecekel ya sedia ngono lho. Wong kecekel malah hahaha alhamdulillah saya kepegang. Dan habis itu maling-maling kaya ngono kuwi miliaran di penjara 2 tahun, 3 tahun. Sing maling pitik 5 tahun. Mesake maling sing gedhe sisan. Maling-maling. Soale dosane padha. Hukumanmu luwih gedhe timbang maling sing gedhe. Lebih baik maling sing gedhe sisan. Dadi dosamu sak pol-pole ya, malingmu cucuk. Dadi engko nek metu saka penjara iki enek turahan ngono lho. Lah maling pitik wis arep mati mbok maling sisan. Ya njaluk wae karo tanggamu, Mas aku njaluk pitik 10. Nek dikai kowe. Jaluk kantong ngono cedak silir ngono kuwi. Ya nggon pitik ngono iki. Minta 10, kasih. Lah subhan, ini kedzaliman. Banyak kedzaliman. Dulu saya pernah menghadapi satu permasalahan yang saya lihat subhanallah.
Ternyata uang berbicara. Saya tidak menyindir siapapun. Ini masih berjalan di negeri kita ini. Wong-wong sing kere sing ora ndek duit maling semongko, nggo semongko. Disidangkan sampai berapa kali. Lah kayak gini apa ora dolim iki. Ya cuman gara-gara corona ini maling saiki rada selamat. Agar maling misalnya maling beras misalnya pari ini kan maling semongko 10. Kamu kenapa maling? Ya bagaimana? Saya mau makani anak saya tidak bisa. Akhirnya polisi pun luluh. Dicol ke dikai sembako. Ora enak ta maling-maling saiki. Enak tenan maling. Ayo dadi maling kabeh sisan wae. Jadi pada paling enak. Lo kamu ini kenapa kok mencuri HP? Lah bagaimana saya ini mau saya tidak punya duit, ini mau saya jual untuk makani anak istri saya. Mesake kabeh malah diviralkan di Instagram apa-apa. Akhirnya wong kabeh do ngirimi panganan karo maling kuwi mau. Subhanallah ya. Corona ya, terima kasih corona jane. Gara-gara awakmu ki penjara ya rada kurang, tok ke kabeh caulil ngene. Diculke kabeh gara-gara corona. Corona Masya Allah. Tadi masalah halal, haram dan yang meragukan. Hal-hal yang ragu contoh, saya juga sering minuman atau makanan enek tulisan halal apa ora. Kalau tidak ada halalnya kita bisa ragu delok sapa sing dodol. Sing dodol iki Habib Syekh. Oh, dodol apa kuwi? Syekh water oh halal. Ngono kae. Kalau halal dosa Habib Syekh. Ada orang yang sekarang tidak peduli halal maupun haram, pokoknya payu. Kadang gaya halal dewe. Tulisannya halal dewe, tulisannya keliru-keliru kan. Dan kadang juga kalau mau pakai apa boskom apa itu istilahnya label bos apa BOM apa Badan POM malah angel mau ora belajar yang ini. Itu mau pakai itu tidak bayarnya larangnya luar biasa kadang. Lagi genah iki piye? Bab halal dan haram dibisniskan. Lucu tak? Saya kepingin dodolanku ki capen halal, memang halal ceken iki lho. Wedhuse tak potong bismillah. Lah kok arep gawe label halal ngono tok dadak kudu bayar sakmono akeh. Misalnya saya dengar-dengar gitu. Terus ono sekarang ini Masya Allah airport dibuka. Corona sing dulu kan tak buka KBB wis menang wis ora enak apa-apa iki ger wong flu kabeh. Iki flu sing nular ono rene. Lah tempat-tempat pulang ini airport dan sebagainya penuh. Mereka bawa surat anti corona ini dijual belikan lah. Kurang aja kok Indonesia ini cerdas kabeh. Nek dadi maling pinter-pinter. Lah mosok rumah sakit kok jual surat orang ini bebas dari corona. Bayar biro itu surat kantongnya. Ini loh saya bebas. Dikit-dikit soalnya ada dikit ini di KIS batu saya penadem tadi kok malah 15 derajat nih kenai mati gitu. Titik malah 15 derajat. Terus ini kan derajat 35, 36, 15 nih kok bisa ini 15. Ini sudah hampir mati. Jadi serba salah gimana ya? Dijual lagi surat-surat kayak astagfirullahaladzim untuk supaya bisa mudik.